Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sasura Pratama dengan NIM akhir 034 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 23. Di sini saya akan membahas tentang motor listrik. Pembahasan kali ini yaitu tentang konsep dasar motor listrik, pengendalian motor listrik, serta pengaplikasiannya di rekayasa otomasi. Ini ada kelompok saya, ada Mas Dava Rizky Pratamba, Nadia Maharani, Haya Nurfata, dan Muhammad Atwarajan Erlangga. Kita lanjut ke materi pertama yaitu prinsip elektromagnetik. Dasar kerja motor listrik bertumbuh pada suatu prinsip fundamental fisika, elektromagnetisme. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap konduktor yang terdiri dialiri arus listrik atau I akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya, mengubah konduktor tersebut menjadi elektromagnet. Pada motor, elektromagnet ini berperan sebagai komponen berputar atau rotor yang ditempatkan di dalam medan magnet lain yang dihasilkan oleh magnet permanen atau stator. Interaksi antara medan magnet rotor dan stator inilah yang menghasilkan daya dorong atau tarik. Gaya mekanik ini dikenal dengan gaya Lorentz atau F yang besarnya dihitung melalui rumus F sama dengan I kali L kali B, di mana F sama dengan gaya Lorentz dengan satuan Newton, I sama dengan arus listrik ampere, L sama dengan panjang kawat dengan meter, B kuat medan magnet dengan satuan Tesla atau T. Gaya Lorentz ini kemudian diaplikasikan pada kumparan rotor karena arus mengalir ke arah yang berlawanan pada sisi-sisi kumparan. Gaya ini menciptakan sebuah gaya putar atau torsi yang menyebabkan rotor berotasi pada porosnya. Selanjutnya adalah hubungan arus, medan magnet, dan torsi. Kekuatan putaran atau torsi ini merupakan inti dari kinerja motor yang diatur oleh hubungan yang sangat jelas. Hubungan dengan arus listrik atau I, semakin besar arus yang dialirkan, semakin kuat elektromagnet pada rotor. Akibatnya interaksi gaya menjadi lebih kuat dan torsi meningkat. Yang kedua adalah hubungan dengan medan magnet. Semakin kuat medan magnet dari stator, semakin besar gaya dorong yang dialami rotor, sehingga torsi juga meningkat. Dengan rumus T sama dengan N kali I kali A kali B, di mana N yaitu jumlah lilitan, I arus listrik, A luas area kumparan, dan B kuat medan magnet. Next, ada motor brushed. Motor DC brushed adalah sebuah perangkat elektromekanis yang mengubah energi listrik arus searah DC menjadi energi mekanik berupa gerak putar. Ciri khas utamanya adalah penggunaan sistem komutasi mekanis yang terdiri dari sikat atau brushes dan komutator untuk menyalurkan sekaligus membalik arah arus ke kumparan rotor secara periodik sehingga menghasilkan rotasi yang kontinu. Stator adalah magnet permanen yang diam. Rotor atau armatur adalah kumparan kawat yang berputar. Komutator adalah cincin tembaga terbelah yang ikut berputar dengan rotor. Dan sikat atau brushes yaitu blok karbon stasioner yang menekan komutator untuk mengirimkan listrik. Cara kerja dari motor brushed ini adalah yang pertama adalah aliran listrik, yaitu baterai mengalirkan listrik melalui sikat ke komutator. Setelah itu ke elektromagnet, yaitu arus listrik mengubah rotor menjadi elektromagnet dan menghasilkan gaya putar, yaitu rotor didorong atau ditarik oleh stator dan menciptakan putaran atau torsi. Kemudian pembalikan arus. Saat rotor berputar, sikat akan menyentuh segmen komutator yang berbeda. Ini membalik arah arus di dalam rotor sehingga putaran terus berlanjut ke arah yang sama. Next, ada kelebihan, kekurangan, dan aplikasi dari motor brushed. Kelebihan yang pertama adalah desain sederhana dan murah. Yang kedua, kontrol kecepatan mudah.
Yang ketiga, torsi awal besar. Kemudian kekurangannya yang pertama, perawatan tinggi atau aus. Sikat proses akan aus seiring waktu. Yang kedua, umur pakai terbatas. Yang ketiga, bising dari percikan api. Dan keempat, efisiensi lebih rendah. Dan contoh aplikasinya adalah yang pertama untuk mainan anak seperti mobil-mobilan, robot, sederhana, dan lain-lain. Terus kipas angin kecil, kipas USB, kipas portabel, serta peralatan rumah tangga seperti bol listrik, blender, sikat gigi elektrik, dan lain-lain. Kemudian ke materi selanjutnya ada H-bridge. Arah putaran motor DC ditentukan oleh arah aliran arus listrik yang melaluinya. Untuk membalik putaran motor, kita hanya perlu membalik polaritas tegangannya. Yang pertama, jika kutub plus dihubungkan ke terminal A dan main ke B, motor berputar ke kanan. Dan jika kutub plus dihubungkan ke terminal B dan main ke A, motor berputar ke kiri. Membalik kabel secara manual tidaklah praktis, oleh karena itu digunakan sirkuit elektronik bernama H-bridge. Struktur H-bridge terdiri dari 4 saklar elektronik yang disusun seperti huruf H dengan motor berada di tengah. Cara kerja yaitu dengan mengaktifkan saklar secara diagonal berpasangan. Kita bisa mengontrol arah arus melalui motor tanpa mengubah sumber listrik. Selanjutnya adalah ilustrasi H-bridge. Untuk putaran searah jarum jam, saklar S1 dan S4 ditutup. Arus mengalir dari sumber melalui S1, motor dari kiri ke kanan, S4 lalu ke ground. Untuk putaran berlawanan arah, saklar S2 dan S3 ditutup. Kemudian arus mengalir ke sumber melalui S2, motor dari kanan ke kiri, S3 lalu ke ground. Materi selanjutnya adalah kontrol kecepatan dengan PWM. Kontrol kecepatan motor berasal dengan PWM atau Pulse Width Modulation dilakukan dengan cara memutus dan menyambung tegangan supply secara sangat cepat, sehingga motor menerima tegangan rata-rata sesuai dengan duty cycle singkat PWM. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan efektif yang masuk ke motor, sehingga putaran menjadi lebih cepat. Sebaliknya, jika duty cycle kecil membuat motor berputar lebih lambat, metode ini lebih efisien dibanding menurunkan tegangan langsung karena tetap mempertahankan torsi pada kecepatan rendah, hemat energi, dan memungkinkan pengaturan kecepatan motor secara halus dari 0 ke 100%. Kemudian selanjutnya ada tips pemeliharaan dan proteksi dasar. Yang pertama adalah perawatan rutin. Itu dilakukan pemeriksaan berkala pada kondisi bearing, isolasi lintang, serta kebersihan motor dari debu atau kotoran. Yang kedua adalah sistem pendinginan. Pastikan kipas pendingin dan jalur ventilasi tidak tersumbat agar motor tidak mengalami overheat. Yang ketiga adalah pelumasan. Lakukanlah pelumasan pada bearing secara teratur untuk mengurangi gesekan dan memperpanjang umur motor. Selanjutnya adalah proteksi listrik. Gunakan pengaman seperti MCB, fuse, atau relay proteksi arus untuk mencegah kerusakan akibat short circuit. Yang terakhir adalah monitoring beban. Hindari motor bekerja dengan beban berlebih agar tidak terjadi panas berlebih dan mempercepat keausan. Selanjutnya adalah perbedaan brushed sama brushless. Brushed motor yang pertama menggunakan sikat dan komutator yang mekanis untuk mengalirkan arus ke kumparan. Yang kedua, struktur lebih sederhana, biaya produksi lebih murah. Yang ketiga, kekurangan cepat aus karena gesekan, efisiensi lebih rendah, perawatan rutin perlu diperlukan. Yang selanjutnya adalah brushless motor atau motor PLDC. Yang pertama, tidak memiliki sikat.
melainkan memakai komutasi elektronik untuk mengatur arus. Yang kedua, lebih efisien, awet, dan menghasilkan putaran halus. Yang ketiga, lebih mahal dan memerlukan driver elektronik. Selanjutnya adalah cara brushless motor menghasilkan torsi. Yang pertama, BLDC bekerja dengan prinsip interaksi medan magnet antara rotor atau magnet permanen dan stator atau kumparan yang diberi arus bergantian. Kedua, arus akan dialirkan ke kumparan stator dikontrol oleh inverter atau driver elektronik. Ketiga, medan magnet stator yang berubah-ubah menarik dan mendorong magnet rotor sehingga menghasilkan torsi atau gaya putar. Keempat, karena tidak ada gesekan singkat, efisiensi lebih tinggi dan torsi lebih stabil pada berbagai kecepatan. Selanjutnya adalah komutasi elektronik, sensor, dan sensorless. Perbedaan sensor BLDC dengan sensorless. Sensor BLDC atau dengan sensor itu menggunakan hal sensor untuk mendeteksi posisi rotor. Kemudian menggunakan driver dapat menghasilkan arus tepat waktu ke kumparan. Kelebihannya, start lebih halus, kontrol kecepatan dan torsi presisi. Kekurangan, harga lebih mahal dan lebih kompleks. Selanjutnya adalah sensorless BLDC, yaitu tanpa sensor. Yang pertama, posisi rotor dideteksi melalui back EMF atau tegangan balik yang dihasilkan lilitan. Kelebihannya lebih sederhana, biaya lebih murah, lebih tahan kondisi lingkungan keras. Kelemahannya yaitu sulit start pada kecepatan rendah, kontrol kurang stabil dibandingkan sensor. Selanjutnya adalah pengaruh PWM terhadap performa BLDC. Yang pertama, memungkinkan kontrol kecepatan dan torsi yang presisi karena tegangan efektif dapat diatur halus. Yang kedua, memberikan respon dinamis yang cepat sehingga akselerasi dan deselerasi lebih terkontrol. Ketiga, mengurangi fluktuasi torsi dan getaran sehingga putaran motor lebih stabil dan senyap. Yang terakhir adalah menunjang operasi presisi pada aplikasi seperti robotika, servo maupun kendaraan listrik. Yang selanjutnya adalah pengaruh PWM terhadap efisiensi BLDC. Yang pertama, duty cycle akan membuat motor hanya menggunakan energi sesuai kebutuhan atau bisa dibilang lebih hemat daya. Yang kedua, efisiensi lebih tinggi dibanding kontrol linear karena rugi daya di motor lebih kecil. Yang ketiga, frekuensi PWM rendah atau motor boros energi karena torsi tidak stabil. Jika frekuensi PWM terlalu tinggi, rugi switching pada driver meningkat, menurunkan efisiensi sistem. Terakhir, pemilihan frekuensi PWM yang optimal menjadi kompromi antara kehalusan performa dan efisiensi energi. Selanjutnya ada transformasi Clark dan Park. Transformasi Clark mengubah sistem tiga fasa atau ABC yang berinteraksi dengan medan magnet berputar menjadi sistem dua sumbu tetap yang saling tegak lurus dan disebut sumbu alfa dan beta. Sistem baru ini merepresentasikan motor dalam domain dua dimensi atau duty. Yang transformasi ini mengurangi kompleksitas dari tiga variabel AC yang berosilasi menjadi dua variabel yang lebih mudah dikontrol. Selanjutnya adalah transformasi Park. Ini mengubah lebih lanjut setelah sistem diubah menjadi sumbu alfa beta melalui transformasi Clark menjadi sistem sumbu yang berputar yang dikenal dengan sumbu D dan Q. Sumbu-sumbu ini berputar seirama dengan medan magnet rotor motor. Dengan demikian, semua besaran listrik yang sebelumnya berubah-ubah kini terlihat sebagai besaran DC yang stabil dari sumbu D dan Q. Hal ini memungkinkan controller untuk mengendalikan torsi dan flux magnet motor secara terpisah, mirip dengan cara pengendalian motor DC yang sederhana. Selanjutnya ini ada
arus sinusoidal optimal. Arus sinusoidal atau gelombang sinus adalah sistem gelombang listrik yang paling umum dan ideal. Bentuknya menyerupai kurva gelombang sinus dari fungsi matematika. Arus ini secara terus-menerus berubah dari nilai 0, naik ke nilai puncak positif, kembali ke 0, turun ke nilai puncak negatif, dan kembali lagi ke 0 dalam pola yang berulang. Gelombang sinus yang sempurna menciptakan medan magnet yang berputar dengan stabil di dalam magnet. Karena putarannya yang konstan, gaya yang diberikan pada rotor juga sama, menghasilkan torsi yang stabil tanpa naik turun. Yang selanjutnya adalah konsep space vector motor. Yang pertama, prinsip kerja inverter 3 fasa hanya punya 6 vektor aktif plus 2 0. SPM memiliki 2 vektor aktif terdekat lalu mengatur lamanya on, yaitu T1, T2, dan T0 dalam satu periode PWM, sehingga rata-rata tegangan sama dengan vektor referensi. Tujuannya adalah menghasilkan tegangan sinus 3 fase yang presisi. Keunggulan dibanding SPWM adalah yang pertama, utilisasi tegangan DC lebih tinggi, bisa kurang lebih 15% lebih besar. Yang kedua, distorsi harmonis rendah, arus motor lebih halus. Yang ketiga, lebih cocok untuk kontrol vektor atau VOC dengan respon cepat. Selanjutnya, kunci presisi, kompensasi dead time, sampling ADC center alignment, dan pengukuran tegangan DC random serta anti windu pada kontrol PI. Selanjutnya adalah implementasi dasar SPM. Yang pertama adalah hitung referensi dari hasil transformasi Park atau Clark. Yang kedua, tentukan sektor 1 sampai 6 masing-masing 60% dengan melihat posisi sudut vektor referensi. Ketiga, hitung waktu switching seperti di bawah, seperti rumus ini. Yang keempat, distribusi waktu ke dead cycle setiap fase A, B, C sesuai sektor. Zero time atau TO biasanya dibagi 2 untuk simetri. Yang terakhir, tetapkan PWM. Gunakan mode center alignment, complementer, dan dead time, dan sinkronasi trigger ADC di tengah dati. Ini materi selanjutnya adalah membaca datasheet. Listrik pertama, tegangan nominal dan arus nominal atau PEC menentukan rating inverter. Kedua, konstanta, dan pastikan pahami konversi RMS dan PEC, line, dan fast. Yang selanjutnya adalah mekanik. Yang pertama adalah torsi nominal, torsi PEC, daya output, kecepatan nominal, dan maksimum. Kedua adalah inersia rotor triple J, memengaruhi akselerasi dan respon. Terus thermal yaitu batas suhu, arus kontinu, dan arus puncak, serta kelas isolasi. Sensor yaitu encoder atau hal sensor, resolusi atau CPR atau PPR, jenis interface. Terus praktis, hitung daya P, pastikan inverter mampu 1,3 sampai 1,5 kali arus nominal motor. Selanjutnya, cek kurva torsi sampai kecepatan untuk melihat performa real. Jangan lupa cek IP rating atau ketahanan debu atau air jika aplikasi industri. Selanjutnya adalah konsep feedback control dan PID sederhana. Sistem kontrol umpan balik atau feedback control adalah sebuah metode pengaturan otomatis di mana keluaran dari proses diukur secara terus-menerus. Hasil pengukuran ini lalu dibandingkan dengan nilai acuan yang diinginkan atau set point.
Perbedaan atau selisih antara keduanya yang disebut error kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan masukan atau input ke dalam sistem. Tujuannya adalah untuk meminimalkan error tersebut sehingga toleransi sistem selalu mendekati target yang telah ditetapkan. Salah satu metode kontrol umpan balik yang paling populer adalah PID atau Proportional Integrated Derivative. Kontrol ini menjaga agar sistem berjalan stabil dan cepat mencapai settlement dengan cara menggabungkan tiga aksi kontrol yang berbeda. Yang pertama adalah P, proporsional, yaitu memberikan aksi koreksi berdasarkan seberapa besar error terjadi saat ini. Semakin besar selisihnya, semakin kuat pula aksi koreksinya. Yang kedua adalah I atau integral, mengatasi error yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Aksi ini bertujuan untuk menghilangkan penyimpangan kecil yang mungkin tersisa dari aksi proporsional. Yang terakhir ada D, yaitu derivatif, bekerja dengan pengantisipasi error di mana depan dengan melihat tren atau laju perubahannya. Aksi ini membantu mencegah keluaran melampaui target atau overshoot dan membuat sistem lebih responsif. Selanjutnya ada regenerative braking. Regenerative braking atau pengereman regeneratif adalah sebuah sistem pengereman cerdas pada kendaraan listrik. Alih-alih membuang energi gerak kinetik menjadi panas saat melambat seperti baterai rem konvensional, sistem ini mengubahnya menjadi energi listrik. Energi listrik yang dipanen ini kemudian disimpan kembali ke dalam baterai. Dengan kata lain, proses pengereman sekaligus menjadi proses pengisian daya baterai. Iya, selanjutnya adalah regenerative braking. Ini contoh dari regenerative braking dalam bidang kendaraan biasanya dipakai oleh mobil listrik dan hibrida atau EF dan HEF. Terus dipakai pada kendaraan listrik dan tram. Kalau dalam bidang otomasi biasanya dipakai oleh elevator, kren, atau misal dalam robotika biasa dipakai di langkah robot listrik industri. Itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.